ijazah sudah nggak jadi masalah. Saya banyak melihat teman-teman saya bahkan tidak punya ijazah, tapi mereka punya kapasitas, punya kapabilitas gitu, untuk melakukan let's say IT things atau network things, dan mereka nggak punya formal ijazah. Industri itu accept mereka dan sangat appreciate. Atau setidaknya juga berpikir, saya juga boleh dong kontribusi dalam dakwah dengan Hmm. kapasitas yang saya punya. Hmm. Dengan mencoba berikhtiar menitipkan anak-anak Hmm. yang tidak akan jadi PR buat peradaban ke depan, Hmm. tapi justru bisa jadi anak-anak yang bisa masuk dalam barisan Hmm. membangun peradaban. Hmm. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita kembali di segmen Islamic Parenting. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah orang tua pertama yang mampir ke studio. Oke. Bapak Dwi Prianto Widodo, abinya Aska. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang, saya tuh berkali-kali memikirkan dan merenungkan betapa istimewanya parent di sekolah impian. Kenapa? Karena kami kan punya kurikulum yang spesial. Kita tuh fokus ke tahfiz sama IT. Ya. Dan ya ini bertentangan dengan selera pasar yang menghendaki mapel di kurikulum nasional yang masif. Apa pendapat antum tentang itu, Baik. Ya, jadi setiap orang mungkin punya kebebasan untuk menentukan standarisasi terhadap apapun, termasuk terkait pendidikan anak. Ya. Kalau ditanyakan ke saya pribadi, justru selera saya seperti ini, yang seperti ini. Kenapa? Karena saya pernah jadi siswa, saya pernah sekolah, dan saya pernah berpikir selama sekolah. Ini pemikiran saya, gitu ya. Ini nggak fair. Saya harus pintar semuanya. Oke. Dan itu terlalu berat yang saya rasakan. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lainnya, apakah itu nggak ada masalah. Tapi buat saya masalah kalau saya harus pintar semuanya. Dan saya juga nggak suka saya tidak merasa harus suka semua pelajaran. Oke. Ada beberapa pelajaran yang saya suka, dan saya sangat semangat ketika ikut itu. Tapi juga ada beberapa pelajaran lain yang saya sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi saya jadi wajib ngikutin, karena kurikulumnya seperti itu. Itu salah satu background. Kenapa kemudian ketika saya jadi orang tua, saya ayah dari 3 anak, saya berusaha untuk mencari apa yang sudah saya rasakan. Karena saya nggak ingin anak-anak saya itu punya perasaan yang sama dengan saya. Ya. Justru kalau ditanya tadi, ya ini selera saya yang seperti ini. Selera saya yang saya komunikasikan ke anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak setuju. Anak-anak setuju dengan konsep seperti ini. Ya. Jadi ada satu keyakinan saya ingin memberikan kenyamanan untuk anak-anak bersekolah, mempelajari apa yang ingin mereka pelajari. Karena jenjang pendidikan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nanti kuliah juga 4 tahun minimal, S1 nanti kalau lanjut lagi, dan seterusnya. Itu menurut saya kurang fair kalau semua orang harus dipaksa melakukan hal-hal yang dia tidak suka selama kurun waktu periode itu. Oke, di dunia pendidikan itu ada kalimat atau statement yang menarik, jangan ajari monyet itu terbang dan jangan ajari ikan itu manjat pohon. Oke, ya. Kira-kira kayak gitu ya maksudnya. Betul. Ya. Jadi Betul. Anda ingin anak Anda belajar sesuai dengan kekasannya gitu ya. Betul. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Tahfiz dan IT, apa yang ada di benak antum, Tahfiz dan IT, kalau bayangan cepat adalah dunia dan akhirat. Oke. Dunia dan akhirat. Jadi itu representatif dari langit dan dari bumi. Ya. Kalau kita bicara filosofi gitu ya. Dan kita adalah makhluk, menurut saya sekali lagi, ini kita adalah makhluk langit yang sekarang lagi ada di bumi sebenarnya. Yes. Tapi kita nggak bisa mengabaikan salah satunya. Ya. Kita memang secara lebih lama nanti di langit, tapi hari ini kita di bumi, diminta untuk hidup di bumi sebagai khalifah. Ya. Seperti itu. Artinya kita harus memantaskan diri untuk yang menjadi khalifah itu juga. Oke. Nah, ilmu agama, tahfiz, tahsin, ilmu agama secara umum, itu adalah modal paling dasar. Saya punya background tidak bisa menikmati itu, gitu ya. Sekali lagi banyak yang sifatnya background saya kemarin jadi pertimbangan saya untuk anak-anak saya hari ini.
Di dunia parenting, sahabat Gesi Channel, itu memang ada sebuah prinsip. Dan ini agak bisa dilihat dari dua sisi, bisa negatif side, bisa positif side. Biasanya orang tua itu balas dendam ke anaknya. Yeah. Apa yang dia tidak dapat, Yeah. itu dia pengen anaknya mendapatkan. Ini sih bisa dipandang di dua sisi ya. Yeah. Tapi dalam pengertian yang tadi diungkapkan oleh Pak Anto, ini keren banget. Saya tidak merasakan kenikmatan dulu, dan sekarang saya berusaha ingin anak saya mendapatkan kenikmatan itu. Baik. Saya juga jadi ingat ketika saya bertanya sama anak-anak ketika kita belajar Quran Character Building tentang akhirat prioritas. Saya pancing mereka dengan pertanyaan, pentingan mana akhirat sama dunia? Akhirat, Ustadz. Jadi dunia nggak penting? Nah, di situ mereka terpaksa untuk menganalisa, karena kalau dia katakan dunia nggak penting itu bertentangan juga dengan logika. Jadi akhirnya muter-muter, tapi inti dari jawabannya adalah akhirat itu penting, dunia itu yang kedua, kalah penting dengan akhirat, tetapi dunia itu adalah cara kita mendapatkan akhirat. Maka mereka memahami bahwa bagaimana akhiratmu itu tergantung bagaimana cara hidupmu di dunia. Dan ini keren banget. Tahfiz untuk urusan akhirat, IT untuk urusan dunia. Baik, saya paham soal tahfiz. Jelaskan ke saya harapan antum ke anak berkenaan dengan bidang IT. Dengan bidang IT, pertama yang saya lakukan adalah konfirmasi ke anak-anak. Tertarik dengan IT? Alhamdulillah tertarik. Jawabannya sejauh ini. Mungkin karena lihat bapaknya tik gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi biasanya kan anak-anak terpengaruh dengan melihat apa yang dikerjakan orang tua, kemudian ngelihat tuh kayaknya asik segala macam. Ya, tapi apapun itu, saya mengkonfirmasi tertarik. Oke, kita lakukan. Tertarik dengan konsep ini, kita lakukan. Saya juga banyak diskusi tentang anak-anak. Jadi tadi apa yang saya pikirkan, dia tanpa mengabaikan kurikulum yang ada saat ini gitu ya. Tapi saya merasa punya hak untuk menentukan selera saya untuk anak-anak saya gitu ya. Dan selera saya adalah ya pelajari yang kamu pengen. Pelajari apa yang anak-anak pengen. Saya sebagai orang tua yang bisa saya lakukan adalah mensupport sebaik yang sebatas sumber daya yang saya punya, kan kira-kira kayak gitu. Memberikan anak pilihan itu menurut saya juga adalah dukungan. Jadi dan tidak memaksakan mereka untuk tadi pintar segala hal, itu menurut saya juga adalah dukungan. Karena berkaca dari pengalaman saya sendiri. Saya ingin anak-anak memang benar-benar merasa nyaman untuk belajar, termasuk dalam hal IT. Tapi antum nggak mencemaskan ijazah anak antum jelek terus dia susah kuliah gitu? Yang saya paham juga kalau bicara industri sudah nggak seperti itu lagi hari ini. Bagaimana yang antum pahami? Saya karena masih bekerja juga, saya sangat paham setidaknya di industri tempat saya bekerja, ijazah sudah nggak jadi masalah. Saya banyak melihat teman-teman saya bahkan tidak punya ijazah, tapi mereka punya kapasitas, punya kapabilitas gitu, untuk melakukan let's say IT things atau network things, dan mereka nggak punya formal ijazah. Industri itu accept mereka dan sangat appreciate. Jadi memang sekarang ini eranya sudah berubah. Ustaz. Eranya berubah. Di industri. Baik, kalau bicara industri ya, kalau kita bicara pragmatis. Ini menarik banget karena mindset seperti ini masih langka. Betapapun antum bicara bahwa ini eranya seperti ini, tapi kalau bicara statistik, belum banyak. Orang kebanyakan mayoritas masih berpikir tentang ijazah itu penting, kuliah itu penting, dana pensiun itu perlu gitu ya. Tapi sebetulnya seberapa besar pergeseran cara tradisional dengan era baru yang antum terangkan itu menurut antum, pandangan antum seberapa besar sih? Sebelumnya saya coba melihat tadi yang Ustaz sampaikan sebagai sebuah masuk di bab tes aja ya, selera gitu ya. Ada beberapa orang tua terhadap anaknya atau seseorang terhadap dirinya sendiri menganggap bekerja di instansi pemerintah sebagai pegawai negeri segala macam ada seleranya, dan saya tidak mengambil sikap menyalahkan. Itu tes saja lah. Kalau memang seperti itu ya silakan. Tapi meskipun instansi pemerintah, saya juga melihat, saya punya beberapa teman di pemerintahan gitu, instansi, saya juga melihat sudah mulai bergeser gitu ya. Kita lihat aja Menteri Pendidikan hari ini, itu kan juga berangkat dari orang-orang startup, dan saya lihat bagus banget gitu ya. Beliau sudah mulai mencoba merubah dengan segala resistensi di dunia pendidikan, dan itu bisa dimaklumi karena kita bicara Indonesia itu kan luas sekali. Ada perubahan sedikit nasional gitu ya. Itu dinamika lah menurut saya bisa difahami.
Makanya saya juga nggak ke arah sana. Saya coba melakukan yang saya saya bisa manage itu, yaitu ya keluarga saya sendiri terhadap anak-anak. Nah, saya coba gabungkan belief saya tentang bagaimana sebuah proses pendidikan harusnya terjadi untuk diri saya, walaupun saya sudah setua ini gitu ya, tapi masih ada anak-anak gitu ya, dan ini mungkin buat anak-anak saya gitu. Harusnya terjadi. Kemudian saya juga melihat, karena saya juga masih bekerja, saya melihat di industri, saya melihat ngobrol dengan banyak teman-teman, yaitu terutama kalau bicara IT, bicara network, itu sudah sangat bergeser. Tadi saya sampaikan, bahkan sama sekali nggak punya ijazah gitu ya. Ada kawan saya yang expertise di Oracle. Dia nggak punya ijazah, lembaga segala macam, training, sertifikasi segala macam nggak punya. Tapi banyak company itu mempercayakan kayak semacam persiapan untuk sertifikasi ke beliau. Sertifikasi Oracle ini kan nggak masuk akal. Ya. Tapi itu terjadi. Ini contoh saja gitu ya. Dan saya yakin di bidang lain juga banyak. Ada kawan saya juga dari awal sudah kelihatan ya. Kita masih SMA udah kelihatan waktu itu lab PC-nya masih PC, belum ada laptop di kita. Itu dia sudah pegang di situ. Kita sudah jadikan dia andalan segala macam. Sekarang sudah banyak. Terakhir saya lihat di Instagramnya sudah banyak diundang dan sesuai dengan passion dia di security, expert di security. Baik, saya setuju dengan istilah Vera Antum tentang taste. Tetapi mungkin kita harus juga ngelihat kenyataan bahwa taste itu memang harus disesuaikan dengan perubahan zaman, dengan eranya. Jangan sampai taste yang cocok di tahun 45 itu kita tetap anut di tahun 2000-an gitu. Nanti korbannya jadi anak kita gitu kan. Baik, saya juga jadi teringat tentang rekomendasi dari World Economic Forum tentang 10 skill yang diandalkan untuk tahun 2025 ketika itu. Dan biasanya mereka itu adil. Maksud saya 5 skill, 5 hard skill, 5 soft skill. Nah sekarang itu tinggal 8 soft skill, hard skillnya cuma tinggal 2. Dan 2 ini semuanya IT. Nah ini bukti bahwa dunia sedang bergeser. Betul. Kalau selera kita nggak bergeser, bahaya tuh. Baik, keren sekali. Saya selalu menyebut SI ini bukan sekolah biasa. SI ini adalah sebuah gerakan dakwah, cuma kita milih perjuangan di jalur pendidikan. Mendengar statement kami seperti itu, apa yang ada di benak antum? Saya kebetulan tidak sepakai Ustadz Pur dalam dakwah, dalam agama gitu ya. Tapi saya merasa, dan saya pernah baca quote, atau setidaknya juga berpikir, saya juga boleh dong kontribusi dalam dakwah dengan kapasitas yang saya punya. Kalau kita bicara peradaban itu bicara masa depan dan hal yang sangat besar. Tapi saya bisa kontribusi loh di situ. Semua orang bisa kontribusi di situ. Dengan apa? Dengan mencoba berikhtiar menitipkan anak-anak yang tidak akan jadi PR buat peradaban ke depan. Tapi justru bisa jadi anak-anak yang bisa masuk dalam barisan membangun peradaban. Nah, kalau peradaban secara umum, saya nggak punya kapasitas. Saya bukan siapa-siapa, saya sebagai seorang tua. Tapi untuk ukuran keluarga, saya bisa melakukan sesuatu. Ya, salah satunya adalah memilihkan model pendidikan yang menurut saya, dan disetujui anak-anak, itu relevan untuk jangka panjang. Ketika saya sebagai orang tua bisa menghasilkan generasi yang, kalau bahasa Quran, yang qawi gitu ya, kuat dalam banyak artian, secara akliyah, secara ruhiyah gitu kan, secara jasadiahnya juga. Ya kan, apa sih tugas orang tua kan itu. Allah nitipin anak-anak kan, kalau saya ngelihat ya sesederhana itu gitu loh. Bagaimana kita bisa berikhtiar menghasilkan generasi atau membuat generasi yang memang jadi ini bukan tentang anak antum aja. Bukan. Tapi ini tentang anak-anak umat muslim. Betul. Setidaknya ketika saya bisa mengantarkan anak-anak menjadi bagian dari solusi masa depan dia, peradaban dia nanti akan hidup. Paling pragmatis ya saya tidak memberikan PR untuk peradaban ke depan. Dan harapannya saya memberikan kontribusi. Nah, dan ini yang bisa saya lakukan sebagai individu. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, bukankah itu akan jadi kolektif ya, Ustaz? Keren. Membangun peradaban ke depan.
Jadi saya nggak bisa do something untuk yang besar, Ya. tapi yang bisa saya lakukan ya ini, yang bisa saya manage ya keluarga saya, anak-anak Masya saya Allah. itu. Keren banget. Saya teringat firman Allah kalau tidak salah di At-Taubah. Ya, di At-Taubah ayat berapa saya lupa, tapi bunyinya seperti ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tasyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya'tiyallahu bi amrih. Jadi kira-kira artinya, wahai manusia, hati-hati jangan sampai cintamu kepada bapak, cintamu kepada anak, cintamu kepada istri, cintamu kepada harta, cintamu kepada rumah, cintamu kepada perdagangan itu jauh lebih besar daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Nabi, dan cintamu kepada jihadnya. Kalau dari sini, ini ayat bisa dipahami bahwa semua orang muslim itu wajib punya kontribusi dalam jihad fisabilillah, dalam artian dakwah. Dan tadi kita dengar Pak Anto, Abi Aska menyatakan bahwa dengan memasukkan anaknya di sekolah impian, dia tidak hanya punya harapan ke anaknya beliau sendiri, tapi beliau merasa bahwa sedang membangun peradaban, sedang membangun generasi muda yang berkualitas. Dan kalau dalam bahasa sekolah impian, kita sebut prototipe generasi impian, yaitu mereka yang paham Al-Quran, mereka yang bisa punya kontribusi yang serius di dunia, khususnya IT. Makanya moto kita tuh muliakan anak di akhirat dengan Al-Quran dan muliakan anak di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Akhi, senang banget hari ini bisa ngobrol, dapat tambahan keyakinan bahwa keberadaan kami rupanya sangat penting, setidaknya dalam diri antum. Dan saya berharap semua orang bisa merasakan seperti yang antum rasakan. Ya, kalau boleh satu hal lagi Ustaz ya. Jadi banyak orang bisa belajar IT Ustaz hari ini. Ya, betul. Tapi tidak banyak yang bisa menyediakan orang punya kapasitas IT, tapi juga punya mindset dakwah, atau setidaknya apa yang akan dilakukan dengan kemampuan IT itu tidak merusak orang lain. Iya, benar. Nah, inilah balancing yang kalau saya lihat justru ini, tadi saya bilang di awal, ini konsep yang buat saya itu saya cari. Karena sekali lagi kalau dari point of view agama, ujung-ujungnya selain amanah ya, tapi kita sebagai orang tua berharap ya, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah nggak ada, apa yang kita harapin sih? Ya. Di luar dari doa anak-anak gitu ya. Betul. Apakah doa anak-anak yang pintar IT doang? Apakah anak-anak pintar IT doang? Kan enggak. Mereka pintar IT, hektik dengan IT-nya, dengan laptopnya sampai lupa apapun termasuk sholat, ya bukan itu. Bahaya sekali. Bukan itu. Atau dia create produk teknologi IT yang justru malah merusak, bukan itu. Itu dosa jariah jadinya. Artinya kan diperlukan canggih, itu dia. Canggih, soleh. Canggih, soleh. That's it. Tambahin satu lagi ya, biar keren. Canggih, kaya, soleh. Amin. Terima kasih. Jazakallah, barakallah. Terima kasih Abi Aska. Ya, Masya Allah.